Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku sebangsa dan setanah air. Para budiman atau netizen yang saya hormati. Melihat perkembangan dan dinamika politik di Indonesia sungguh sangat menarik untuk kita amati, kita apresiasi dalam rangka satu hal, yaitu menjernihkan pemikiran-pemikiran yang selama ini kusut dan bersifat subjektif. Banyak hal ya, terutama dari para intelektual kita, para kaum mahasiswa yang sebenarnya adalah kaum akademisi yang terdidik, akan tetapi dalam hal menyikapi situasi dan kondisi saat ini cenderung bersifat subjektif dan jauh dari sikap objektif. Nah, banyak hal tentunya yang melatar belakangi. Jadi apa yang kita saksikan saat ini ketika Ketua BEM mengatakan bahwa akan menurunkan Jokowi dengan paksa, dengan baik-baik, dan jika Jokowi tidak tidak mau turun, maka apakah akan ada kejadian yang harus berdarah-darah begitu, sampai berdarah-darah. Nah, apakah begitu buruknya demokrasi kita sehingga mereka mengatakan bahwa Jokowi telah membunuh demokrasi, Jokowi telah berlaku otoriter sama dengan Soeharto. Nah, begitu. Nah, hal ini jauh dari segala fakta, ya, jauh dari fakta yang sebenarnya. Saya pikir mahasiswa ini, karena dia seorang akademisi, tentu berbicara seharusnya dengan bersifat rasional dan tidak subjektif. Nah, ini hal yang menarik pada kita semua. Ini ada sebuah diskusi wawancara khusus antara wartawan senior dari Kompas, Hussein Silalahi, yang mewawancarai salah satu mantan menteri dari Orde Baru, Bapak Siswono Yudhohusodo. Melihat apa yang terjadi pada Indonesia ini seperti pada Filipina, misalnya putra Presiden Marcos yang diturunkan dan kemudian exile, dan kemudian sekarang di antara tiga nama itu kita juga punya nama yang identik dengan Orde Baru. Kondisi Indonesia tidak sama dengan Filipina. Kalau di suatu negara kondisi sosial ekonominya jelek, orang akan cenderung melihat masa lalu itu indah. Dan tokoh-tokoh yang mempunyai kaitan dengan masa lalu akan dengan mudah memenangkan. Karena itu Filipina memilih Bongbong, anak Marcos, karena kondisi situasinya jelek. Kurang jelek. Sehingga enak zamanku di zaman Marcos menjadi sebuah memori kolektif yang dirindukan. Bongbong itu seseorang yang sukses, sudah jabatan sebelumnya sebagai senator. Jadi dia juga sudah punya nama. Tapi Indonesia sekarang ini kondisi yang buktinya dengan tingkat dukungan masyarakat yang sampai menurut Kompas 70-an sekian persen, ada yang menyebut 82%, itu kondisinya tidak sama dengan di Filipina. Setiap capres atau di luar yang koalisi perubahan selalu ingin mengidentikan dengan Presiden Jokowi. Ya, semua calon presiden, semua calon wakil presiden mencoba mendapatkan restu dari presiden yang sangat terkenal ini. Saya tertarik untuk mengungkapkan kalimat ini yang diucapkan oleh dia seorang pollster dari Carta Politika, namanya Yunarto Wijaya. Ia mengatakan fenomena bahwa semuanya tergantung dari Pak Jokowi. Semua partai bahkan relawan menunggu arahan dari Pak Jokowi. Ia mengatakan apa yang kita lakukan, apakah itu partai politik, relawan, itu sama seperti kita
mengsurhartokan di era Orde Baru. Apa-apa tunggu Pak Harto, apa-apa tergantung Pak Harto, menanti arahan Pak Harto. Dan pada konteks yang sama kita juga melakukan itu pada Presiden Jokowi. Kalau itu dilakukan dengan kritis, artinya ada dengan pertimbangan yang rasional, saya kira itu wajar aja. Tapi kalau itu dilakukan dengan tanda konteks kultus individu, itu tidak benar. Dan saya kira dengan Pak Jokowi yang sangat egaliter gini, tidak ada itu, kultus itu tidak ada. Orang bertanya kepada dia karena melihat ya dia orang baik. Nah, ini sebuah wawancara yang menarik dari senior Rosyad Silalahi yang mempertanyakan bagaimana apakah perilaku masyarakat, perilaku politik seluruh elemen bangsa ini seperti pada zaman era Soeharto ya, atau Jokowi hampir disamakan dengan Presiden Marcos dari Filipina. Nah, ini jauh sekali, jauh. Dan saya kira semua hal yang kita lihat itu berbeda jauh antara langit dan bumi. Nah, keberhasilan Jokowi dalam pembangunan, dalam menata, dalam bidang sosial, politik, ekonomi, semua mengakui. Bahkan rakyat, tingkat kepuasan rakyat terhadap seorang Jokowi, nah ini yang dilakukan oleh Harian Kompas itu antara 70 terus terakhir 82. Dan bukan hanya rakyat Indonesia yang percaya kepada Jokowi, tapi negara-negara dunia di dunia, termasuk negara besar G7 maupun kelompok G20, semua meyakini kinerja Pak Jokowi. Jadi pembicaraan miring mengenai situasi dan kondisi Indonesia ini sangat subjektif dan tendensius. Entah siapa yang bayar BEM untuk berbicara seperti itu, sehingga sikap rasionalitasnya mahasiswa ini hilang. Dia tidak melihat begitu fakta-fakta. Jadi kenapa Jokowi menjadi satu sentral ya daripada atau playmaker daripada politik kita? Tidak lain karena kecintaan dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat tinggi. Jadi rakyat mengapresiasi rakyat itu merindukan sosok seperti Jokowi. Seorang yang egaliter, yang humanis, sangat humanis dan merakyat. Nah, ini sangat dirindukan. Karena selama kemerdekaan Indonesia ini jarang pribadi-pribadi, tidak ada pribadi yang sosok seperti Pak Jokowi